Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Iskandar Ahmad Saleh. Saya berasal dari keluarga Muslim, di mana almarhum papa saya sebagai seorang haji, dan beliau juga bisa dikatakan kiai di tempat di mana saya tinggal. Kemudian ibu saya juga berasal dari haji kecil yang dimana kita kenal dengan istilah umroh. Di sini saya akan menceritakan tentang kesaksian atau pengalaman pribadi saya, di mana saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sebelumnya saya ingin menceritakan waktu saya dulu masih kecil. Saya TK-nya di TK Aisyah, SD-nya di SD Muhammadiyah, SMP-nya di SMP Muhammadiyah, kemudian SMA-nya di SMA Al-Ikhlas Soe. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah di mana saya waktu itu tidak pernah mengenal yang namanya Yesus itu siapa, dan saya sangat membenci sekali yang namanya Tuhan Yesus ini. Saya paling benci. Jadi tiba di mana itu hari waktu anak saya ini dituntut oleh guru anak saya ini untuk pergi bersekolah minggu, karena di khususnya di kota Kupang itu sekolah-sekolah yang menanamkan tentang pendidikan karakter anak itu pada umumnya ada di sekolah Kristen ataupun sekolah Katolik, karena kita mayoritas. Jadi saya karena waktu itu sering ribut sama istri saya dari keluarga Islam, istri saya ini dari keluarga Katolik, sangat bertentangan sekali. Jadi kita tidak pernah akur di dalam rumah. Bahkan istri saya saja waktu itu mau masuk Kristen, saya tikam lehernya, masuk penjara. Kemudian anak saya bakar dia, masuk penjara. Tapi waktu itu dia sempat lari. Kalau dia tidak lari, saya bakar. Barangkali saya tidak ada di sini sekarang. Karena Tuhan Yesus begitu baik sehingga Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Saya akan menceritakan di sini kronologisnya seperti ini. Karena kita sering ribut di dalam keluarga saya. Waktu itu anak saya bersekolah yang namanya sekolah SD Hosana di kota Kupang. Khususnya mungkin saya sekaligus ini saya mempromosikan SD ini, karena SD itu sangat menanamkan karakter anak. Jadi anak saya dituntut pergi sekolah minggu. Waktu itu saya memang masih Islam. Jadi istri saya ini mengarahkan saya seperti ini. Kamu tolong antar anak saya. Sekali ini kan juga anak kamu. Jadi kamu harus antar. Lalu saya mengantarnya dengan terpaksa, karena saya harus menanamkan pendidikan karakter anak saya ini lewat pendidikan agama Kristen. Ini luar biasa sekali, karena di dalam agama Kristen itu ada pengajaran tentang kasih loh. Luar biasa, di mana kita mengajarkan tentang kasih, saling mengasihi kita sesama manusia, kemudian mendoakan bagi orang yang memusuhi kita, kemudian minta Tuhan untuk memberkati orang-orang yang memusuhi kita. Luar biasa pengajaran di dalam Kristen. Jadi saya di sini, anak saya tetap bersekolah minggu, saya pergi antar. Lalu tiba di mana masanya, saya takut, karena waktu itu saya waktu masih beragama Islam, saya takut karena waktu saya pergi antar anak saya itu di kota Kupang, Pak Mel Atok itu beribadahnya di Hotel Sylvia. Saya pergi dan masuk untuk beribadah, untuk antar anak saya pergi ke sekolah minggu biar dapat nilai yang bagus. Ini cuman formalitas biar anak saya dapat nilai bagus. Jadi
Saya antar sembunyi-sembunyi. Saya tidak berpakaian rapi seperti ini, seperti orang pergi gereja pada umumnya. Saya pakai baju kaos, saya pakai celana pendek, karena saya takut. Saya takut dibunuh, saya takut dipukul, saya takut diusir dari kelurahan atau perkampungan, di mana perkampungan atau kelurahan itu mayoritas beragama Islam. Keluarga saya tidak ada satupun yang beragama Kristen atau Katolik. Jadi saya pergi antar sembunyi-sembunyi. Saya pakai topi, ya, jaket yang ada topinya. Saya lihat di situ. Kalau tidak ada orang, saya jalan masuk. Kalau tidak ada orang, saya jalan masuk. Demi anak, untuk pendidikannya, karakternya. Jadi di situ hari demi hari setiap hari Minggu saya pergi antar. Setiap hari Minggu saya pergi antar. Tiba di mana masanya saya mendengar kesaksian Pak Melatok. Mohon maaf, khotbahnya Pak Melatok. Jadi waktu itu saya pergi antar, saya diam-diam, lalu saya mendengarkan kesaksian tentang Pak khotbah, mohon maaf, khotbah. Di situ Pak Mel mengajarkan tentang pendidikan karakter, kemudian pendidikan moral, etika di dalam kehidupan kita yang beliau kaitkan dengan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Sangat luar biasa. Jadi saya bilang begini, ini pengajaran benar semua ini. Bahkan sebelum saya menerima pengajaran dan mendengar khotbahnya dari Pak Mel itu, sebelumnya saya pernah membenci Pak Mel. Karena apa? Pak Mel menghalangi istri saya untuk masuk Islam, menghalangi anak-anak saya juga untuk masuk Islam. Saya benci, saya maki Pak Mel. Bahkan saya kutuk ke Pak Mel juga dalam hati saya. Bahkan waktu itu saya bilang dalam hati, tapi orang di sebelah saya itu melihat mulut yang saya keluarkan itu kata makian. Saya sengaja menggaruk kaki saya karena takut. Di situ mayoritas, di situ jemaatnya Pak Mel semua. Jadi sebelum saya mendengar ceramahnya Pak Mel, khotbahnya Pak Mel itu, saya tidak suka Pak Mel, benci sekali. Karena waktu itu istri saya juga pergi gereja diam-diam. Untuk mengetahui cerita saya yang lebih detailnya lagi, silakan nonton di channelnya Pak Pendeta Mel Atok. Di Tamel channelnya itu, Pak Mel itu menuliskan tentang orang Islam ini yang memaki Pendeta Mel Atok. Untuk lebih jelas dari situ, karena begitu besar kasih karunia Tuhan kepada saya, maka waktu itu di masa kita mengalami pandemi, di awal-awal pertobatan saya ini, waktu itu tahun 2019, Pak Mel, saya minta waktunya sebentar ya Pak Mel ya. Jadi 2019 itu awal corona, di mana waktu itu kita beribadah online. Semua aktivitas keagamaan ditutup, aktivitas manusia yang bekerja di luar tutup. Ini saatnya kita mengenal Tuhan, di mana prioritas pelayanan khususnya hamba Tuhan yang saya bangga-banggakan, yaitu pelayanan Pak Mel ini. Beliau menelpon saya. Beliau menelpon mengatakan, "Pak, salam Pak, gimana kabarnya, sehat Pak?" "Oh iya, sehat Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa kami bantu?" Tumben Bapak nelpon. Tidak pernah sama sekali Bapak menelpon saya. Tahu dari mana nomor saya? Jadi pelayanannya begini ya, prioritas pelayanan. Pak Mel menelpon saya, tidak sama sekali saya pikirkan itu. Jadi hamba Tuhan khususnya kita di agama Kristen, saya tidak pernah, saya tidak pernah, khususnya saya waktu dulu di agama Muslim, saya tidak pernah mendapatkan seperti ini ya, di agama keyakinan saya sebelumnya. Pak Mel menawarkan saya begini, "Pak, saya mau mendoakan Bapak, karena pusat pelayanan saya datang kepada jemaat untuk mendoakan tanpa diundang." Tanpa diundang maksud saya ini seorang hamba Tuhan yang disentuh hatinya oleh Tuhan untuk pergi
datang ke rumah-rumah jemaat untuk mendoakan jemaat. Dimanapun tidak akan ada. Coba bayangkan, hamba-hamba Tuhan di dalam agama saya sekarang ini sangat luar biasa sekali. Termasuk pelayanan kita pada malam hari ini. Ada amin? Jadi waktu itu Pak Mel menelpon saya, "Pak, bagaimana kalau memang bisa saya ke rumah Bapak?" Lalu saya menjawab, "Nggak bisa Pak, saya beragama Islam, orang tua saya juga Islam, samping kanan kiri depan belakang Islam. Jadi kita harus doa di mana nanti Pak?" Waduh, Pak Mel bilang, "Oh kakak Islam ya?" Saya bilang, "Iya, iya betul Pak." Lalu kemudian Pak Mel merasa tertantang. Hamba Tuhan kan pasti merasa tertantang, pasti akan mencari jemaatnya, memanggil jemaatnya. Kalau gitu kamu ke rumah saya saja, datang kita cari solusinya seperti apa. Kenapa kamu tidak mau saya pergi ke rumah kamu? Apa sih masalah kamu? Otomatis saya sebagai hamba Tuhan, manusia biasa ya pasti tersentuhlah. Siapa di sini yang tidak mau didoakan? Coba saya tanya. Hati saya seluluh. Saya menangis di dalam hati saya. Kok ada ya hamba Tuhan yang datang mau mendoakan saya tanpa harus diundang? Ya ingat, tanpa diundang. Saya tidak membanding-bandingkan sebelah. Ini yang disentuh oleh Tuhan. Sekarang saya angkat ini. Saya pernah diintimidasi gara-gara saya waktu itu membandingkan antara imam yang dulu saya dengan imam yang sekarang. Imam yang dulu tidak pernah diundang. Maksud saya tanpa ada kesadaran untuk datang mendoakan jemaatnya. Jadi waktu itu saya berangkat pergi ke rumahnya Pak Mel. Jadi saya bilang begini, saya menceritakan keadaan saya sebenarnya, bahwa saya dan istri ya belum pernah menikah selama ini. Kita hidup di dalam rumah tangga dengan tidak kudus. Jadi bertahun-tahun ya kita tidak pernah kudus. Saya karena tadi yang saya ceritakan awal itu, dari Islam Katolik, mana bisa jadi satu? Karena di dalam Matius firman Tuhan itu mengatakan Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Tidak bisa di dalam satu orang, di dalam keluarga, kalau tidak ada yang percaya Yesus itu tidak bisa damai. Pasti akan ada pertentangan. Ada yang percaya Yesus, yang satu tidak percaya, otomatis ributlah. Jadi ini menyangkut respon kita terhadap Yesus. Bagaimana kehidupan kita ini menanggapi, merespon bahwa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, pasti tidak akan ada yang mau yang menerima. Waktu saya menceritakan ke Pamel, lalu Pamel, saya menceritakan apa adanya. Pamel, apa adanya. Pamel cuma geleng-geleng kepala. Lalu jawaban dari Pamel luar biasa sekali. Pamel bilang begini, "Saya bersedia menikahkan kalian." Bayangkan, sudah datang didoakan, mau menikahkan. Bertahun-tahun saya hidup di dalam dosa. Jadi sebelum saya dinikahkan, saya dibaptis, lalu saya dibaptis, dinikahkan, kemudian di dalam pernikahan itu banyak sekali bonus-bonus yang diberikan kepada saya. Waktu pada awal setelah saya kesaksian dengan Pamel itu, saya diusir. Katanya, "Kamu tuh bukan anak yang membanggakan orang tua, melainkan kamu itu anak yang durhaka, memalukan orang tua." Jadi saya bilang, "Kamu kenapa? Itu kan hak saya. Kalau kamu berani itu masuk Kristen diam-diam, jangan bersaksi. Pakai acara bersaksi lagi,
emangnya keluarga agama kamu sudah benar. Saya tidak diam. Di dalam intimidasi itu saya mengatakan, Yesus Tuhan. Silakan kalian bongkar semua data, bongkar semua literatur-literatur. Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi mereka bilang lagi, mereka nabi. Dia, oh iya, mungkin menurut kamu karena memang kamu bukan orang-orang pilihan. Amin. Jadi mereka bilang saya, berhenti berkhotbah sudah. Di sini nih kau son pakai lulai. Lebih baik lu keluar sudah dari sini. Bahasa Kupangnya seperti itu. Kita nggak mau terima lagi kamu di sini karena kamu itu sudah kafir. Saya bilang, kafir dari mana? Saya menyembah Allah saya yang menyelamatkan. Jadi saya sekarang sudah tidak takut lagi mau beribadah di mana kek. Pak Mel mau bicarakan tentang saya, mau khotbah, mau ngangkat nama saya, mau diposting kemanapun, saya tidak takut lagi. Sebab apa? Injil kalau kita tidak beritakan, kita sama aja bohong. Percuma percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam diri kalian itu sudah diselamatkan. Kasih karunia yang diberikan itu secara cuma-cuma. Bagi orang lain. Selamat yang sendiri-sendiri, jangan egois. Bagi. Jadi waktu itu saya bilang, kalau kalian mau selamat, percaya Yesus. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bos amal, ibadah, sudah dapat menyelamatkan.